Tak ada perang, tak ada teriakan. Hanya satu malam sunyi saat Sultan Hadlirin disergap di tengah perjalanan menuju Jipang. Keris berkilat di bawah cahaya bulan. Satu tusukan, dan darah keturunan Demak pun mengalir di tanah gelap. Sultan Hadlirin baru saja meninggalkan Jepara, membawa pesan politik untuk Jipang. Ia percaya perjalanan ini aman, tak tahu bahaya menunggunya di tikungan gelap. Di kejauhan, seekor burung hantu melengking, pertanda maut yang tak disadari. Tanah lembab menyimpan jejak tapal kuda dan langkah kaki pembunuh. Asap obor berkibar tertiup angin hutan yang dingin. Hanya kabut dan desah nafas yang tersisa sebelum segalanya berhenti. Jauh di Jipang, Arya Penangsang menatap langit malam dengan mata penuh dendam. Ia mengingat ayahnya, Pangeran Sekar Sedalepen, yang dibunuh karena perebutan tahta. Malam ini, ia menuntut balas lewat darah Hadlirin. Pesan yang dikirim Hadlirin untuk berdamai tak pernah sampai ke Jipang. Para utusan ditangkap, suratnya disembunyikan, semuanya direncanakan. Sementara itu Hadlirin terus melaju tanpa tahu bahwa perjalanannya sudah dipantau. Dari balik semak, dua mata menatap tajam ke arah Sultan Hadlirin. Tangan itu menggenggam keris yang sudah dioles racun. Satu tarikan nafas terakhir sebelum sejarah berubah selamanya. Seekor kuda meringkik keras, lalu sunyi. Sultan Hadlirin sempat menoleh, tapi terlambat. Keris menembus dadanya, darah mengalir di jalan berdebu itu. Tubuh Hadlirin terjatuh dari kuda, wajahnya menatap bintang terakhir. Di tangannya masih tergenggam keris pusaka pemberian Sultan Trenggana. Satu detik sebelum nafasnya hilang, ia sempat berbisik, "Jepara." Berita kematian Hadlirin sampai ke Jepara menjelang fajar. Ratu Kalinyamat terdiam, wajahnya pucat, tapi matanya tak meneteskan air mata. Dalam diam, ia tahu ini bukan sekadar pembunuhan, ini penghinaan terhadap Demak. Kalinyamat berdiri di hadapan rakyatnya, tanpa perhiasan, hanya kain putih sederhana. Suara gemetar tapi tegas, "Aku tak akan berhenti sebelum darah suamiku terbalas." Hari itu, sumpah seorang ratu mengguncangkan seluruh tanah Jawa. Menjelang pagi, rakyat Jepara menemukan tubuh Sultan Hadlirin di jalan sepi. Mereka membawanya pulang di atas tandu bambu diiringi tangis sunyi. Jepara berkabung dan istana menjadi lautan doa. Di ruang utama istana, dupa dibakar dan doa dilantunkan dalam bahasa Jawa kuno. Ratu Kalinyamat duduk bersila di samping jenazah suaminya. Tak ada tangisan, hanya tatapan kosong yang menyimpan badai. Kabut tak kunjung hilang dari Jepara selama berhari-hari. Warga percaya alam turut berduka atas kematian sang sultan. Di balik kesunyian itu, Ratu Kalinyamat mulai menyusun langkah. Ratu Kalinyamat menulis surat pada Sultan Hadiwijaya di Pajang. Ia memohon agar Arya Penangsang dihukum atas darah yang tumpah di Jepara. Namun, balasan itu tak segera datang. Dunia politik Jawa sedang panas. Sementara itu di Jipang, Arya Penangsang merayakan kemenangannya dalam diam. Ia duduk di singgasana, tangan kanannya masih berlumur darah. Di matanya tak ada penyesalan, hanya rasa bangga yang dingin. Malam-malam Ratu Kalinyamat diisi hening panjang. Setiap kali angin laut bertiup, ia mendengar suara suaminya memanggil dari jauh. Ia bersumpah tak akan menyentuh dunia lagi sampai darah itu terbalas. Di pantai Jepara, ratusan rakyat menyalakan obor untuk mengenang Sultan Hadlirin. Ratu berjalan di antara api, wajahnya tegas tanpa air mata. Ia berbisik pelan, "Mulai dari hari ini, aku bukan ratu biasa." Di bawah bulan purnama, Ratu Kalinyamat berlutut di pasir. Ia bersumpah akan bertapa sampai Arya Penangsang binasa. Laut bergemuruh,
seolah-olah menyambut amarah seorang istri yang dikhianati. Ratu meninggalkan istana, menuju lereng gunung di pedalaman Jepara. Ia melepaskan seluruh perhiasan dan harta, hidup hanya dengan doa dan bumi. Dari tempat itu, namanya mulai jadi legenda. Orang-orang bilang, setiap kali ratu bertapa, bumi bergetar halus. Suara laut dan angin bersatu membawa pesan dendamnya. Jangan berhenti sampai darah pengkhianat itu mengering. Sultan Hadiwijaya akhirnya mendengar kabar sumpah Kalinyamat. Ia tahu membiarkan Arya Penangsang hidup berarti memperpanjang luka Jawa. Maka dipanggillah dua kesatria, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan. Turunkan Arya Penangsang dari singgasananya, ujar Sultan Pajang. Perintah itu bagai petir di tengah malam Jawa. Semua tahu perang balas dendam kini tak bisa dihindari. Mendengar kabar itu, Arya Penangsang hanya tertawa keras. Biarlah mereka datang. Aku akan menjemput mereka dengan darah. Keris setan Kober pun diasah hingga memantulkan wajahnya sendiri. Pagi buta, pasukan Pajang mulai bergerak menuju Jipang. Bendera berkibar, genderang perang bergema di lembah. Hari itu, tanah Jawa bersiap menyaksikan akhir dendam panjang. Dua pasukan bertemu di tepi Bengawan Solo. Air sungai memantulkan langit merah senja. Di tengah itu, Arya Penangsang berdiri sendirian menantang takdirnya. Dalam duel sengit, Arya Penangsang terluka oleh tombak Sutawijaya. Ia berusaha menarik ususnya sendiri, tapi terus berperang sampai akhir. Lalu tubuhnya roboh. Darahnya menyatu dengan tanah Jipang. Setelah kematian Arya Penangsang, perang politik Demak pun berakhir. Pajang naik menggantikan kekuasaan lama. Namun nama Kalinyamat tetap bergema di setiap doa rakyat. Utusan datang ke tempat pertapaan membawa kabar. Arya Penangsang telah tewas. Ratu Kalinyamat hanya menatap langit dan tersenyum kecil. Sumpahnya akhirnya lunas. Semoga tak ada lagi darah sesama Jawa yang tertumpah. Ucapnya lirih. Ia menutup mata, membiarkan angin membawa doanya ke laut. Nama Kalinyamat pun berubah jadi legenda. Jepara bangkit di bawah damai yang diwariskan oleh sang ratu. Pelabuhan kembali ramai, kapal-kapal berlayar membawa nama Kalinyamat ke seantero Nusantara. Dan di setiap ombak yang berderau, kisah cinta dan dendam itu tetap hidup.